Shalom, selamat pagi saudari-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Semoga saudari-saudara semua selalu sehat dan selalu bisa menikmati kasih Tuhan setiap hari. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu penuh dengan rasa syukur. Kami sungguh bersyukur karena Engkau terus memberkati dan menganugerahkan segala yang baik ke dalam hidup kami. Kiranya berkatilah hati dan pikiran kami agar bisa menikmati dan memahami firman-Mu pagi hari ini. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, sehingga ketika benih firman-Mu ditaburkan, benih itu dapat berakar, bertumbuh, dan bahkan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini mari kita renungkan satu ayat yang penuh makna dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi murah hati dan mengasihi seperti Bapa di surga. Tetapi, bagaimana kita bisa melakukannya dalam dunia yang penuh ketidakadilan dan kepahitan? Hari ini kita akan belajar apa arti kemurahan hati dalam perspektif Alkitab, mengapa kita harus bermurah hati meskipun sulit, dan bagaimana menerapkan kemurahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan ada seorang pengemis yang kelaparan. Ia duduk di pinggir jalan dengan pakaian compang-camping, berharap ada seseorang yang memberi sedikit makanan. Suatu hari, seorang raja yang kaya raya melewati jalan itu. Raja itu bukan hanya memiliki banyak harta, tetapi juga berhati penuh belas kasih. Alih-alih mengabaikan pengemis itu, Raja berhenti, tersenyum, dan memberikan pakaian baru serta makanan yang berlimpah. Pengemis itu terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang raja mau peduli padanya. Saudari-saudara terkasih, bukankah itu yang dilakukan Tuhan kepada kita? Kita seperti pengemis itu, penuh dengan dosa dan ketidaklayakan. Tapi Bapa di surga begitu murah hati. Ia memberi kita kasih-Nya, pengampunannya, bahkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Jika Tuhan sudah begitu murah hati kepada kita, mampukah kita juga bermurah hati kepada orang lain? Dalam Alkitab, kemurahan hati bukan hanya sekedar memberi sesuatu kepada orang lain, tapi lebih dari itu. Kemurahan hati adalah mampu mengasihi mereka yang tidak layak dikasihi, mampu mengampuni mereka yang menyakiti kita, dan mampu berbagi berkat meskipun kita sendiri sedang dalam kekurangan. Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 27-28, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Ini tidak mudah, tetapi ini adalah cara Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi terang di dunia yang penuh kegelapan. Mengapa kita harus bermurah hati meskipun sulit?
Ada 3 alasan mengapa kita harus bermurah hati. Yang pertama, karena Tuhan telah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Efesus 2 ayat 4-5 berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan." Kedua, karena kemurahan hati membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Ketika kita menyimpan dendam, hati kita terasa berat. Tetapi ketika kita mengampuni dan bermurah hati kita pun menjadi lebih damai. Dan yang ketiga, karena kemurahan hati adalah bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dunia mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi orang percaya dipanggil untuk membalas kejahatan dengan kasih. Lalu, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempraktikkan kemurahan hati dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa melakukan 4 bagian ini. Yang pertama, belajar mengampuni mereka yang telah menyakiti kita. Lukas 6 ayat 37 berkata, "Ampunilah, maka kamu akan diampuni." Jangan biarkan kepahitan meracuni hati kita. Yang kedua, memberi tanpa mengharapkan balasan. Tidak semua orang yang kita tolong akan membalas kebaikan kita, tapi kita tetap harus memberi, karena kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketiga, berdoa bagi orang yang sulit kita kasihi. Jika ada seseorang yang sulit kita ampuni, mulai berdoalah untuk orang itu. Tuhan akan melembutkan hati kita. Dan yang keempat, menjadi berkat dalam hal kecil sekalipun. Bahkan senyum, kata-kata yang membangun, dan sikap yang penuh kesabaran adalah bentuk kemurahan hati. Maka, marilah kita berbagi senyum, menyampaikan kata-kata yang membangun, dan selalu sabar dalam menghadapi apapun. Ada sebuah kisah nyata yang menginspirasi banyak orang. Kisah ini bercerita tentang seorang wanita yang kehilangan anaknya karena dibunuh oleh seorang pemuda. Saat persidangan berlangsung, wanita ini berdiri dan berkata, "Aku kehilangan anakku dan aku sangat terluka, tapi aku memutuskan untuk mengampuni kamu, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni aku." Semua orang di ruang sidang terdiam, dan pemuda itu menangis serta berkata bahwa ia tidak layak diampuni. Tapi karena kemurahan hati wanita itu, hidup pemuda itu berubah total. Ia bertobat dan akhirnya melayani Tuhan. Saudari-saudara, inilah kekuatan dari kemurahan hati yang sejati. Hari ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah aku sudah hidup dengan kemurahan hati seperti Bapa di surga? Dan apakah aku masih menyimpan dendam yang masih harus aku lepaskan terlebih dahulu? Jika Tuhan sudah begitu murah hati kepada kita, mari kita juga menjadi saluran kemurahan hati bagi orang lain. Bapa kita di sorga sudah begitu bermurah hati kepada kita dengan memberikan pengampunannya, sehingga marilah kita memiliki karakter seperti Bapa di surga, mengampuni, mengasihi sesama kita. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena kami mengenal kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami meskipun kami adalah orang-orang yang berdosa dan tidak layak menerima kasih-Mu yang begitu besar. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mengasihi seperti Engkau. Beri kami hati yang penuh belas kasih, yang mudah mengampuni dan memberi tanpa pamrih. Kami ingin hidup sesuai dengan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, dan ajarilah kami untuk hidup, untuk mengasihi, mengampuni, dan memberi tanpa pamrih, seperti Engkau. Hanya di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.